Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Alfan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi AFI, NIM 070 20 121 048. Saya akan membahas tentang tarekat Samaniyah, yang mana pendiri tarekat Samaniyah ini adalah Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan As-Samani. Adapun beliau ini lahir di Madinah pada tahun 1130 sampai 1189 Hijriah, atau 1718 sampai 1175 Masehi, yang mana beliau ini keturunan dari keluarga Quraisy. Muhammad Saman sendiri tinggal di rumah bersejarah, yakni milik Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, sambil mengajar di madrasah Sanjariyah yang mayoritasnya muridnya berasal dari luar negeri, sembari menikmati kemasyhurannya sebagai pendiri Thariqat Samaniyah. Di antara guru Syekh Muhammad Saman ini adalah Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Abu Thahir Al-Qurani, Abdullah Al-Basri, dan Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri, pendiri Thariqat Khalwariyah. Dari Syekh Mustafa Al-Bakri inilah Muhammad Saman mendalami tasawuf dan tauhid. Akan tetapi beliau ini mendirikan tarekat sendiri, yakni tarekat Samaniyah, tanpa sama sekali mengubah bentuk peribadatan tarekat Khalwatiyah. Tarekat Samaniyah ini sebenarnya merupakan gabungan dari tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Adiliyah, dan Syaziliyah. Dari perpaduan tersebut, Syekh Muhammad Saman meracik zikirnya sendiri dan menyusun rotib wirid-wiridnya, tawassulnya, dan bacaan yang mengandung doa-doa serta ayat-ayat Al-Quran yang kemudian disebut dengan zikir tarekat Saman. Perpaduan ini kemudian dikenal dengan nama tarekat Samaniyah. Secara formal, tarekat ini merupakan salah satu cabang dari tarekat Khalwariyah, dalam pengertian bahwa silsilah Saman hanya menyebutkan afiliasi Khalwatiyahnya saja melalui gurunya Mustafa Al-Bakri. Akan tetapi ia telah menjadi sebuah tarekat tersendiri dengan zawiyahnya dan kelompok-kelompok pengikut lokal ketika ia masih hidup. Sedangkan di Indonesia, tarekat Samaniyah ini pertama kali disebarkan oleh Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, yang mana beliau ini memperoleh langsung ijazahnya dari pendirinya, yakni di Madinah. Syekh Abdus Somad ini lahir di Palembang sekitar tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Sedangkan ayahnya sendiri bernama Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Ahmad Al-Mahdani, yang berasalkan Yaman Hadramaut, yang beliau juga merantau ke Nusantara sebagaimana halnya ulama-ulama abad sebelumnya. Di Kerajaan Kadah, Syekh Abdul Jalil menikah dengan Wan Zainab, putri Datuk Sri Maharaja Dewa, dan mempunyai 2 orang anak, yakni Abdul Qadir dan Abdullah. Syekh Abdul Jalil ini menikah lagi dengan Raden Lanti, putri Palembang, dan mempunyai seorang putra bernama Abdus Somad. Sedangkan ajaran-ajaran pokok tarekat Samaniyah yakni memperbanyak sholat dan zikir, bersikap lemah lembut kepada fakir miskin, terutama tidak terlalu mencintai duniawi, menukarkan akal basariyah atau akal kemanusiaan dengan akal rabbaniyah atau ketuhanan, dan yang terakhir mentauhidkan Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya. Ajaran tarekat Samaniyah itu sendiri yakni tawassul, wahdatul wujud, Nur Muhammad, insanun kamil, syatahat. Ritual dan amalan tarekat Samaniyah ini terdiri, yang pertama itu baiat. Mereka yang dibaiat mengambil air wudhu dan berkumpul di tempat upacara ataupun masjid. Selanjutnya Syekh masuk ke ruangan yang sudah dipenuhi oleh calon murid dan sudah duduk membentuk lingkaran atau berbaris. Laki-laki dan perempuan dipisah. Selanjutnya Syekh menempatkan tali menyerupai tasbih panjang melingkari para calon murid. Lalu Syekh memegang ujung tasbih sambil menghadap kiblat.
Setelah itu Syekh membacakan talqin dan doa-doa yang diikuti oleh semua murid dan seterusnya. Yang kedua yakni sholawat. Syekh Saman sendiri juga meninggalkan sholawat, diantaranya adalah sholawat nuqtoh yang berbunyikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuqtatid dairatil wujudi wa hitati aflaki muraqis syuhud ila akhirih. Dan yang terakhir yakni silsilah Thariqah Samaniyah, yang mana silsilah Thariqah Samaniyah ini sendiri yang diawali dengan Allah Subhanahu wa taala diijazahkan terhadap malaikat Jibril, langsung diijazahkan juga terhadap Nabi Muhammad SAW, turun terhadap Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri, hingga sampai pada Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.